Banjir darah di Tambun Tulang. Bagian 7. Perempuan berdebah, maki gempar bumi. Mulutnya komat kamit, tubuhnya membungkuk, hampir sebungkuk Inyak Nini, sedang kedua tangan terkembang ke muka dengan 10 jari-jari menekuk. Inyak Nini maklum kalau lawan hendak keluarkan jurus ilmu silat yang hebat. Maka, tidak menunggu lebih lama, dia mendahului menyerang dengan pedang di tangan. Dalam detik itu pula, gempar bumi keluarkan suara keras macam harimau meraung, dan tubuhnya berkelebat ke depan. Gerakan kedua tangannya asing sekali bagi Inyak Nini. Suara seperti harimau meraung yang keluar dari mulut gempar bumi membuat perempuan tua itu terkesiap dan bergidik. Kemudian terdengarlah pekik perempuan tua itu, dan menyusul pula pekik Mayang yang melihat paras gurunya berlumuran darah mengerikan. Inyak Nini terhuyung-huyung sampai 5 langkah ke belakang. Kulit mukanya terkelupas dalam 5 guratan yang dahsyat, parasnya berselomotan darah, sedang pedang perak di tangan kanannya sudah berpindah ke dalam tangan kanan gempar bumi. Sungguh dahsyat jurus, mencakar kepala ular naga, merampas busur pemanah, yang telah dilancarkan gempar bumi tadi. Jurus itu adalah salah satu jurus terhebat dari ilmu silat harimau. Apakah masih belum mau bunuh diri? Ejek gempar bumi. Inyak Nini tidak menjawab. Lututnya menekuk, dan tubuhnya perlahan-lahan turun ke bawah macam orang hendak roboh. Tapi mendadak diiringi satu lengkingan dahsyat, perempuan ini melompat ke muka, hantamkan kedua tinju kiri kanan, dan lancarkan 2 tendangan susul-menyusul. Ini adalah satu serangan percuma saja. Rasa marah, dendam, kebencian yang bertumpuk di hati Inyak Nini membuat dia lupa memperhitungkan bahwa lawannya tidak lagi bertangan kosong saat itu, tapi menggenggam pedang perak miliknya sendiri. Sekali gempar bumi memutar pedang, maka terdengarlah raungan Inyak Nini. Kedua lengannya terbabat putus, salah satu kakinya luka parah. Mayang menjerit, lalu menangis terseduh-seduh. Inyak Nini terhampar di lantai pondok. Tubuhnya berkelojotan, beberapa detik kemudian diam tak berkutik lagi. Gempar bumi melangkah cepat-cepat ke hadapan tubuh Mayang dan memanggul gadis yang telah hilang keperawanannya itu. Bunuh aku, keparat. Kau terlalu banyak rewel, hardik gempar bumi, dan menotok jalan darah di leher Mayang hingga Mayang di samping kaku tak bisa bergerak, kini juga tak dapat keluarkan suara. Di ambang pintu, gempar bumi hentikan langkahnya dan memandang dengan sorot mata melotot pada Sati yang berdiri dengan paras pucat. Kesalahanmu terlalu besar, Sati. Sati menjatuhkan dirinya dan menangis macam anak kecil. Harap kau sudi mengampuni aku, gempar bumi, pintanya. Aku ampuni jiwamu. Tapi lekas korek salah satu matamu yang suka mengintip itu. Lekas, gempar bumi. Sati menggerung dan bersujud. Keparat, lekas korek matamu, bentak gempar bumi. Atau aku sendiri yang akan mengorek kedua-duanya sekaligus. Sati maklum tak ada lagi keringanan baginya. Daripada hilang 2 mata atau hilang jiwa, lebih baik dia cepat-cepat mengorek salah satu matanya. Dengan jari-jari tangan kanan, Sati kemudian menusuk mata kirinya. Keras. Biji mata itu mencelat keluar bersama busayan darah. Sati terduduk di ambang pintu, merintih-rintih menahan sakit yang tiada taranya. Itu lebih bagus bagimu daripada mampus, kata gempar bumi pula. Lalu dengan tubuh Mayang di bahunya, dia segera hendak tinggalkan tempat itu. Namun langkahnya terhenti. Kedua kakinya laksana dipakukan ke tanah. Di timur pondok terdengar suara orang membentak. Manusia jahanam, berani bergerak 1 langkah saja. Ku pecahkan batok kepalamu. Waktu suara teriakan orang di malam buta itu belum habis gemanya, ketika tahu-tahu sesosok tubuh sudah berdiri 7 langkah di hadapan gempar bumi. Paras gempar bumi mendadak sontak berubah pucat putih laksana kain kafan. Mayang dengan susah payah coba putar mata memandang ke muka. Satu harapan muncul di hatinya sewaktu melihat bahwa yang datang itu benarlah orang yang diduganya. Kalau saja mulutnya sanggup bersuara, pastilah dia akan berseru memanggil nama orang itu. Turunkan gadis itu, cepat, bangsat, dia milikku. Kalau kau inginkan dia, silakan ambil sendiri, jawab gempar bumi. Lalu tak ayal lagi, segera dia cabut keris, si penyingkir jiwa. Dajjal bermuka manusia, kali ini jangan harap ada ampun bagimu. Orang ini hantamkan tangan kanannya ke arah kaki gempar bumi. Satu gumpalan angin yang bertenaga 3/4 tenaga dalam menyambar dengan cepat. Gempar bumi buru-buru melompat. Tengkuknya terasa dingin ketika memandang ke bawah dan melihat bekas angin pukulan lawan. Tanah dan pasir bermuncratan. Sebuah lubang besar kelihatan di tanah. Itulah akibat pukulan kunyuk melempar buah yang telah dilepaskan oleh si pendatang tadi,
yang bukan lain pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng adanya. Menghadapi lawan tangguh berkepandaian tinggi dengan memanggul tubuh mayang, tentu saja sangat berbahaya bagi gempar bumi. Maka sebelum Wiro kembali lancarkan serangan, gempar bumi sudah meletakkan tubuh mayang di tanah. Sesaat kemudian, terjadilah pertempuran yang hebat. Kalau dalam pertempuran pertama dulu kelihatannya agak seimbang, itu adalah karena Wiro masih memberi hati terhadap gempar bumi. Tapi hari ini tak ada lagi segala macam belas kasihan di hati pendekar 212 Wiro Sableng. Melihat tubuh mayang yang hanya tertutup sehelai mantel, dia sudah tahu apa yang dilakukan gempar bumi terhadap gadis itu. Sebenarnya, di satu tempat pada malam itu, Wiro sudah berniat menghentikan pengejarannya terhadap gempar bumi. Sementara dia mencari tempat yang baik untuk tidur, tapi lapat-lapat didengarnya suara teriakan, suara pekik, raungan. Suara itu didengarnya sampai berulang kali dan dari arah yang sama. Penuh curiga, Wiro Laksana terbang segera lari ke jurusan sumber suara. Dia berada beberapa puluh tombak di satu pedataran tinggi, sewaktu di ambang pintu sebuah pondok yang diterangi oleh pelita, dilihatnya berdiri seorang laki-laki berpakaian hitam, memanggul sesosok tubuh. Meski dalam jarak sejauh itu Wiro tak dapat melihat jelas tampang manusia itu, namun dia yakin, orang ini pastilah gempar bumi. Keris hitam di tangan gempar bumi laksana puluhan buah banyaknya. Serangannya mencurah seperti hujan deras. Tak jarang sekaligus dia mengirimkan beberapa buah tusukan dalam satu jurus serangan. Betapapun hebatnya gempar bumi, namun segala kehebatannya itu hanya 10 jurus saja sanggup diperlihatkannya. Jurus-jurus berikutnya, dia telah kena didesak hebat oleh permainan silat orang gila yang mulai dikembangkan Wiro. Dalam keadaan terdesak, gempar bumi lepaskan senjata rahasianya. Tapi tiada guna. Sekali Wiro hantamkan telapak tangan kirinya ke muka, jarum-jarum hitam itu bermentalan kian kemari. Aku minta tangan kirimu dulu, gempar bumi, kata Wiro. Tubuhnya maju cepat ke muka dalam gerakan yang terhuyung-huyung. Gerakan ini bagi gempar bumi merupakan suatu gerakan yang sangat mudah untuk diserang. Segera dia tusukkan keris penyingkir jiwa ke dada, lalu setengah jalan robah menusuk ke kepala. Namun dalam gerakan yang tak teratur, Wiro berhasil mengelit tusukan itu. Dan gempar bumi memekik keras sewaktu tahu-tahu tangan lawan telah mencengkeram lengan kirinya. Gempar bumi menusuk lagi dengan kalap. Tapi tubuhnya terbanting ke kanan dan kraak. Suara kraak itu disusul dengan suara pekikan setinggi langit dari mulut gempar bumi. Lengan kirinya sebatang bahu tanggal, daging dan urat-urat berbusaian. Darah memancur, laki-laki ini menjerit-jerit kesakitan. Berteriaklah memanggil majikanmu Datuk Sipatoka, ejek Wiro. 3 jari tangan kirinya menyusup ke depan. Kraak, untuk kedua kalinya terdengar lagi pekik gempar bumi. 2 buah tulang iganya yang sebelah kanan patah. Kau akan mampus dengan menderita lebih dulu, gempar bumi keparat. Kau akan terima imbalan atas dosa-dosa kejimu. Kembali dengan mengeluarkan jurus-jurus silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila, Wiro tusukkan lagi 2 jari tangan kanannya. Keras, gempar bumi melolong. Biji matanya yang sebelah kanan berbusaian keluar. Tubuhnya terhuyung nanar. Sati, bantu aku, teriak gempar bumi. Tapi Sati sudah sejak lama terhampar di muka pintu pondok dalam keadaan pingsan. Kenapa tidak minta bantuan pada setan-setan penghuni sekitar tempat ini? Bukankah kau manusia turunan iblis juga? Hah, bentak Wiro dan melangkah mendekati gempar bumi. Gempar bumi mundur terus. Tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu, dan tak ampun lagi tubuhnya tergelimpang jatuh, punggung menimpa sesosok tubuh. Mulanya disangkanya, tubuh yang terhimpit badannya itu adalah tubuh Sati, tapi ketika ditolehnya ternyata tubuh mayang. Satu pikiran terlintas di kepala gempar bumi. Meski bagaimanapun, dia tak ada harapan untuk hidup. Pemuda keparat, kau inginkan perempuan ini? Ambillah, teriak gempar bumi, dan serentak dengan itu dihunjamkannya keris si penyingkir jiwa ke dada mayang. Laksana orang kemasukan setan, Wiro Sableng meraung. Seantero bergetar, sinar putih melesat menyambar ke arah gempar bumi. Laki-laki ini coba membuang diri ke samping untuk menghindarkan pukulan sinar matahari itu, tapi sia-sia saja. Sebagian dari tubuhnya kena tersambar dan hangus hitam. Gempar bumi menjerit, terguling di tanah sampai 6 tombak dan mengerang kesakitan. Meski dalam beberapa kejap mata lagi gempar bumi akan segera menghembuskan nafas penghabisan, namun Wiro masih belum puas. Dia melompat ke muka, mencengkeram rambut dan dada gempar bumi. Terdengar suara patahnya tulang leher manusia terkutuk itu.
Tamatlah riwayat kedurjanaan gempar bumi. Wiro Sableng lari menghampiri Mayang. Di pangkunya gadis ini, darah telah membasahi dada yang tiada tertutup apa-apa. Wiro tak memperdulikan darah yang membasahi pula pakaiannya. Mayang, bisiknya. Mayang, panggil Wiro lebih keras. Diusapnya kening dan rambut perempuan itu. Sepasang mata Mayang membuka sedikit, yang kelihatan lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Wiro, mata yang sudah mengabur itu masih sanggup juga mengenali wajah di depannya. Sakit sekali rasanya. Kau akan kuobati. Kau akan sembuh, kata pendekar 212 tersendat-sendat, karena dia tahu kata-katanya itu tak bakal menjadi kenyataan. Mayang juga tahu ajalnya akan sampai. Seulas senyum muncul di bibirnya. Dan pada kejap matanya ditutupkan, nafasnya berhenti. Malaikat maut telah mengambil nyawanya. Dia mati dengan senyum masih membayang di bibirnya yang mungil dan agak membuka sedikit. Wiro tak tahu entah sudah berapa lama dia merangkuli tubuh yang tidak bernafas dan mulai mendingin itu. Dia baru sadar ketika di ufuk timur kelihatan sinar terang. Ternyata fajar telah menyingsing. Dipandanginya lagi wajah Mayang di keheningan pagi yang segar. Perlahan-lahan ditundukkannya kepalanya dan diciumnya bibir yang membuka itu dengan segala rasa kasih dan mesra. Kemudian diangkatnya tubuh Mayang, dibawanya ke pondok. Di pintu pondok tergelimpang tubuh Sati yang masih dalam keadaan pingsan. Wiro gerakkan kaki kanannya. Tubuh Sati mencelat mental, dadanya remuk. Dan kalau tadi tubuhnya tak bergerak karena pingsan, maka kali ini tubuh itu tak berkutik lagi tanpa nafas. Di dalam pondok, Wiro menemui mayat seorang perempuan tua. Dia tak tahu siapa perempuan tua ini adanya, tapi sepintas selalu saja Wiro sudah maklum bahwa perempuan tua itu seorang yang berilmu tinggi dan dari golongan putih. Karenanya, sesudah menggali kubur untuk Mayang, digalinya lagi sebuah kubur lain untuk perempuan tua itu. Dan bila sang surya muncul menerangi jagat raya, maka di muka pondok di tepi sungai itu kelihatanlah dua buah kuburan saling berdampingan. Matahari berada di titik tertingginya, tanda saat itu tengah hari tepat. Angin dari barat bertiup keras, menggoyang dan melambai-lambaikan segala daun-daun pepohonan hingga menimbulkan suara gemerisik yang keras. Pendekar 212 Wiro Sableng berdiri di satu pedataran tinggi. Tak diperdulikannya keterikan sinar matahari. Tak diacuhkannya butir-butir keringat yang turun mendekati alis matanya yang tebal. Juga tak diperdulikannya hembusan angin yang keras. Seperti tak terdengar di telinganya suara gemerisik daun-daun pepohonan. Sepasang mata dan perhatian pendekar 212 tertuju lurus-lurus ke muka. Jauh di hadapannya menjulang sebuah bukit putih. Di sebelah timur kaki bukit putih tampak sebuah bangunan besar yang juga berwarna putih, dikelilingi oleh pagar tinggi putih. Wiro memandang lagi ke bukit putih itu. Dia tahu bukit itu, kalau didekati, bukan lain dari tumpukan tulang belulang dan tengkorak manusia yang jadi korban Datuk Sipatoka dan anak buahnya. Berapa ribukah manusia yang telah menjadi korban keganasan itu? Berapa ribukah tulang belulang dan tengkorak manusia ditumpuk demikian rupa hingga kemudian menjadi sebuah bukit yang mengerikan? Bukit Tambun Tulang, Wiro memperhatikan baik-baik rumah besar dan sekitarnya. Rumah besar ini beratap seperti tanduk kerbau. Pada masing-masing ujung terdapat sebuah tangga, sedang di bagian samping terdapat lagi 4 buah tangga yang menghubungkan tanah dengan pintu rumah besar. Yang membuat Wiro Sableng merasa aneh ialah karena matanya tidak melihat seorang manusia pun, baik di dalam atau di luar pagar putih yang tinggi itu. Kenapa suasana begini tenangnya di tempat yang dikabarkan paling mengerikan dan membawa maut? Atau mungkin itu bukan bukit Tambun Tulang yang di hadapannya? Wiro tak mau membuang waktu lebih lama untuk tenggelam dalam segala macam pikiran begitu rupa. Diperbaikinya letak kapak maut naga geni 212 yang tersisip di pinggang di balik baju putihnya. Kemudian diambilnya buntalan yang terletak dekat kakinya, dan sekali berkelebat dia sudah melompat sejauh 8 tombak, terus lari laksana tiupan angin menuruni lereng pedataran tinggi. Ketika dia sampai ke pagar putih itu, suasana masih tenang-tenang saja seperti sedia kala. Dan waktu memandang ke muka, terkejutlah Wiro. Ternyata pagar putih itu terbuat dari susunan tulang belulang dan tengkorak manusia. Wiro letakkan telapak tangan kirinya ke pagar tulang belulang dan mendorong. Astaga, pagar itu kokoh luar biasa. Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya. Tetap saja pagar itu tak bergerak, apalagi bobol. Wiro memandang berkeliling lalu mendongak ke atas. Menurut taksirannya, pagar itu setinggi 20 tombak lebih. Bagian atasnya rata oleh susunan tengkorak kepala manusia.
Wiro melompat ke cabang sebuah pohon besar. Dia melompat-lompat di atas cabang itu beberapa kali untuk menambah daya lenting cabang, lalu dengan satu gerakan yang lebih keras, maka tubuhnya terlempar melesat ke atas susunan tengkorak. Setelah meneliti beberapa saat lamanya, baru Wiro melayang turun ke halaman dalam. Begitu kakinya menginjak tanah, kembali dia meneliti keadaan sekitarnya. Rasa ngeri menyelinap di hati pendekar ini sewaktu mengetahui bahwa rumah besar yang terletak 30 tombak di hadapannya ternyata dari tiang-tiang sampai ke atapnya terbuat dari tulang belulang dan tengkorak manusia. Belum lagi pendekar 212 sempat menindas rasa ngeri ini, mendadak semua pintu dan jendela-jendela rumah besar terpentang lebar. Terdengar suara mengaum dahsyat laksana halilintar. Tanah yang dipijak Wiro Sableng bergetar hebat. Sekejap kemudian, dari pintu-pintu dan jendela-jendela rumah besar berserabutan keluar puluhan ekor harimau besar, mengaum memperlihatkan taringnya yang besar runcing, lalu serempak menyerbu ke arah Wiro Sableng. Wiro sadar kalau dia telah masuk ke dalam perangkap kematian. Segera dia songsong serangan harimau itu sekaligus dengan 2 pukulan, kunyuk melempar buah. Belasan harimau terdorong dan terpelanting, tapi sesaat kemudian dengan serempak mereka telah menyerang kembali. Dan sewaktu sekilas Wiro memandang berkeliling, kejutnya bukan olah-olah. Seluruh halaman itu telah penuh dengan harimau. Dia merasa laksana berada di tengah lautan harimau. Dan kesemua binatang itu sama-sama menyerbu, bersirebut cepat untuk merobek atau menerkam tubuhnya. Melihat gelagat maut ini, Wiro segera cabut kapak naga geni 212. Kapak di tangan kanan dan pukulan sinar matahari siap di tangan kiri, maka Wiro Sableng mulai bergerak menghadapi puluhan harimau. Melihat kilauan dan angin deras ganas yang keluar dari kapak naga geni 212, binatang-binatang itu tampak tertegun dan bersurut mundur. Tapi cuma beberapa ketika saja. Sesaat kemudian mereka sudah menggerung dan menyerbu kembali. Wiro kiblatkan kapak naga geni 212 dan hantamkan tangan kiri. 5 ekor harimau mengaum dahsyat dan rebah bermandikan darah kena disambar kapak naga geni 212. Kira-kira selusin lainnya mati hangus dilanda pukulan sinar matahari. Jika dia menghadapi seorang manusia, mungkin dia sudah bertempur 100 jurus lebih. Puluhan ekor harimau telah ditewaskannya, namun yang masih tinggal menyerang lebih ganas lagi laksana kemasukan roh gaib, karena melihat genangan darah kawan-kawan mereka. Wiro putar terus kapak naga geni 212, dan tangan kirinya tiada henti memukul ke depan atau ke belakang. Akhirnya, 15 ekor harimau yang masih hidup, yang menjadi ngeri melihat amukan pemuda ini, bersurut mundur. Setelah sama-sama menggerung, kesemuanya melompat masuk ke dalam rumah besar, dan di saat itu pula semua jendela serta pintu tertutup kembali. Melihat ini, Wiro segera tahu bahwa seseorang telah menggerakkan alat rahasia untuk membuka dan menutup pintu. Tapi di mana orangnya sembunyi, dia tidak tahu. Dan agaknya Wiro tidak memperdulikan lagi hal itu. Tubuhnya terasa letih, keringat membasahi pakaiannya, tulang-tulangnya laksana bertanggalan dari persendian. Kejurusan mana saja dia memandang, hanya bangkai-bangkai harimau yang kelihatan. Dan suasana yang diliputi kesunyian itu membuat Wiro benar-benar jadi bergidik. Keletihan membuat dia duduk terhenyak di tanah. Sambil mengatur jalan nafas dan darah serta mengembalikan tenaganya, kedua matanya senantiasa berlaku awas. Entah perangkap apa lagi yang bakal menghadangnya. Bila dirasakannya kekuatannya sudah pulih, maka Wiro segera menyelidiki keadaan rumah besar tempat sarang harimau-harimau itu. Tak kelihatan tanda-tanda adanya manusia di situ, tapi Wiro yakin bahwa setiap gerak pasti tengah diawasi orang dari tempat yang tersembunyi. Sementara itu, kedua kakinya telah kotor oleh genangan darah harimau dan tanah yang sudah menjadi lumpur akibat darah binatang-binatang itu. Wiro Sableng akhirnya hentikan penyelidikan. Dia mendongak ke atas, dengan kerahkan tenaga dalam dia berteriak, "Datuk Sipatoka. Beginikah caranya kau menyambut tamu yang datang untuk menyelesaikan urusan? Harap keluar perlihatkan dirimu." Baru saja Wiro berteriak begitu, tiba-tiba dirasakannya tanah berlumpur yang dipijaknya bergetar. Kedua kakinya laksana disedot. Wiro melompat ke salah sebuah tangga rumah besar yang terbuat dari tulang. Kejutnya bukan alang kepalang. Halaman di mana bergelimpangan puluhan harimau itu kelihatan mencekung memanjang dari utara ke selatan, dan pada pusatnya membentuk sebuah lubang besar. Telinganya menangkap suara berkereketan. Astaga, rumah besar di mana dia berada sedikit demi sedikit amblas, sedang bangkai-bangkai harimau bergelindingan ke pusat cekungan. Gendeng betul, maki Wiro.
Cepat-cepat dia melompat ke atas atap rumah yang berbentuk tanduk kerbau dan dari sini melompat lagi ke puncak pagar tengkorak. Sewaktu dia sampai di atas puncak pagar dan memandang ke bawah, seperti mimpi dia rasanya. Rumah besar dan bangkai-bangkai harimau lenyap. Yang kelihatan kini ialah sebuah halaman rata yang tertutup rumput hijau. Wiro menggosok matanya, digigitnya bibirnya, terasa sakit. Dia tidak bermimpi, tapi bagaimana keanehan ini bisa terjadi? Dalam selubungan rasa heran dan terkejut itu, tiba-tiba dia melihat sebuah pintu di kaki pagar sebelah timur. Tadi sama sekali tidak dilihatnya pintu itu, kini kenapa tahu-tahu sudah terpampang begitu rupa. Lagi-lagi, keanehan yang tak bisa dimengerti oleh Wiro. Dan mendadak pintu itu terbuka. Wiro cepat raba kapak naga geni 212-nya. Ampun, yang muncul bukan bahaya yang dikhawatirkannya, tapi dua orang gadis jelita berpakaian kuning bergemerlapan ditimpa sinar matahari. Keduanya melangkah di halaman berumput dan berhenti cepat di tengah-tengah. Mereka mendongak ke arah ujung pagar tempat Wiro berdiri dengan bantalan di tangan kiri, lalu salah seorang di antaranya berseru. "Tamu berpakaian putih-putih, silakan turun." "Kalian siapa?" tanya Wiro. "Kami adalah pesuruh-pesuruh Datuk Sipatoka. Kalau begitu, katakanlah padanya bahwa aku hendak bertemu dengan dia. Turunlah, kami antarkan kau padanya." Wiro berpikir sejenak. Seruan darah jelita itu kerasnya bukan main, menggetarkan pagar tulang belulang di mana dia berada. Bukan mustahil dengan mengandalkan kedua darah berbaju kuning ini, musuh hendak memasang perangkap baru baginya. "Suruh saja Datuk Sipatoka datang ke sini," ujar Wiro. Jelas kelihatan perubahan pada wajah kedua darah berpakaian kuning. "Nyalimu besar sekali, tapi mengapa disuruh turun untuk diantar menghadap Datuk Sipatoka? Kau tak mempunyai keberanian sama sekali." "Sialan, kalau aku tak punya keberanian, masakan mau datang kemari? Lekas panggil datukmu, katakan aku membawa oleh-oleh bagus untuknya." Kedua darah berpakaian kuning kerutkan kening. Yang seorang, yang sejak tadi berdiam diri saja, tiba-tiba buka mulut keluarkan suara, "Sekali kau bisa datang ke sini, jangan kira sanggup keluar hidup-hidup." Wiro Sableng tertawa. Setiap ada datang, mesti ada pergi. Setiap ada masuk, mesti ada keluar. Si darah baju kuning mendengus. "Apa matamu buta, tidak melihat keadaan sekitarmu?" Wiro tersentak dan memandang berkeliling. Tak ada hal-hal yang mencurigakan yang dilihatnya. Tapi hidungnya mencium hawa aneh yang membuat sendi-sendi di sekujur tubuhnya menjadi linu kesemutan dan jantungnya bergetar. Ditelitinya lagi keadaan sekelilingnya. Dan kali ini terkejutlah dia. Sekeliling pagar tinggi itu terselimut semacam asap tipis yang tak akan kelihatan bila tidak diperlihatkan sungguh-sungguh. Asap tipis aneh inilah yang mengeluarkan hawa yang tercium oleh Wiro. Di bawahnya terdengar suara bergelak sang darah baju kuning. "Sekali kau berani melompat coba menerobos asap 1000 tulang itu, kau akan lumpuh cacat seumur hidup. Lekas turun." Wiro tahu bahwa ucapan itu bukan sekadar untuk menakut-nakutinya. Dia telah rasakan sendiri kehebatan asap itu. Pemandangannya agak berkunang-kunang, sedang debaran jantungnya bertambah keras. Heran, padahal dia telah digembleng demikian rupa hingga kebal terhadap segala macam racun. Tapi mengapa asap 1000 tulang itu masih sanggup mempengaruhinya? Dengan kertakan rahang, Wiro Sableng melompat turun. Untuk beberapa detik lamanya dia saling pandang memandang dengan kedua darah baju kuning. Dan dalam hatinya Wiro berkata, "Busyet, gadis-gadis begini cantik jadi pesuruh Datuk Sipatoka." Geblek betul, agaknya kedua gadis pun telah terpesona melihat kegagahan tampang pendekar 212. Namun yang seorang segera membentak, "Lekas ikut kami. Awas, kalau kalian menjebakku, kalian akan mampus percuma," peringatkan Wiro. Kedua gadis tak berkata apa-apa dan melangkah menuju pintu di sebelah timur. Wiro mengikuti di belakang penuh waspada. Tangan kanannya senantiasa siap dekat hulu kapak naga geni 212 untuk menjaga segala kemungkinan yang ada. Mereka memasuki pintu di sebelah timur pagar tulang belulang. Begitu masuk, pintu tertutup dengan sendirinya. Wiro melipat gandakan kewaspadaannya. 10 langkah meninggalkan pintu, terdapat tangga tulang yang menurun ke bawah, disusul oleh sebuah lorong sepanjang 20 tombak. Lorong itu kemudian bercabang dua. Kedua darah baju kuning membelok ke kiri. Wiro mengikuti. Tengkuknya terasa dingin sewaktu memasuki lorong ini. Lorong ini, baik bagian lantai maupun atas serta samping, dilapisi dengan tulang-tulang manusia, dihias dengan beberapa tengkorak kepala yang dibuat sedemikian rupa hingga seperti bunga. Lewat sepeminum teh, Wiro merasa tambah tidak enak.
Ini kemana? Tanyanya. Jangan banyak tanya, ikut sajalah, sentak Dara baju kuning paling muka. Tak lama kemudian, lorong itu sampai juga ke ujungnya. Sebuah pintu gerbang kelihatan di depan, dikawal oleh 2 orang Dara berbaju kuning dan 2 ekor harimau yang luar biasa besarnya, jauh lebih besar dari harimau-harimau yang telah dihadapi Wiro sebelumnya. Ketika Wiro memandang ke bagian atas pintu gerbang tulang belulang itu, di situ terdapat rentetan huruf-huruf yang terbuat dari tulang-tulang iga manusia yang berbunyi, Istana SIPATOKA. Pintu gerbang itu diberi hiasan gaba-gaba untayan tulang-tulang manusia. Kedua gadis menyibakkan gaba-gaba ini, lalu memberi jalan pada Wiro Sableng. Pendekar 212 tak segera masuk. Dia memandang ke dalam dengan mata menyelidik dan terkesiap. Di hadapan pintu gerbang itu terhampar sebuah halaman berumput yang dihias arca-arca besar yang terbuat dari tulang belulang. Di seberang halaman berumput kelihatan bagian depan sebuah bangunan yang sangat indah yang atapnya berbentuk tanduk kerbau. Seluruh bangunan terbuat dari tulang putih, diukir-ukir. Meskipun indah, tapi keindahan itu dibayangi kengerian bagi pendekar 212. Ayo masuk, seru Dara baju kuning. Wiro menggigit bibir, meski hatinya bimbang untuk masuk, tapi sudah terlambat untuk kembali. Dengan kuatkan hati, besarkan nyali, tapi juga penuh waspada, pendekar 212 memasuki pintu gerbang Istana Sipatoka. Sampai di hadapan tangga gedung besar dari tulang belulang, kedua gadis baju kuning hentikan langkahnya. Terus masuk ke ruang tengah. Datuk Sipatoka telah menanti kedatanganmu, kata salah seorang dari Dara-Dara baju kuning. Kalian sendiri mau kemana? Apa urusanmu? Wiro memaki dalam hati. Sepasang matanya meneliti suasana sebentar, lalu menaiki tangga. Dilewatinya ruangan muka, dan sesaat kemudian dia sudah berada di satu ruangan tengah yang amat luas. Kira-kira 20 orang kelihatan duduk di ujung dalam ruangan, di atas kursi-kursi yang terbuat dari tulang-tulang kaki, tulang iga, dan tulang punggung manusia. Semuanya berpakaian hitam, hanya seorang yang berpakaian lain dari yang lain. Orang yang berpakaian lain dari yang lain ini duduk di deretan terdepan sebelah tengah. Tubuhnya cebol sekali, demikian cebolnya hingga kedua kakinya tidak mencapai lantai ruangan. Tidak berpadanan dengan tubuhnya yang cebol itu, kepalanya amat besar sekali, demikian juga telinganya. Rambutnya panjang menjulai bahu, kumis tebal melintang dan janggut macam janggut kambing. Sepasang matanya yang merah menyorot tajam. Keseluruhan air muka manusia ini membayangkan kebengisan. Inikah Datuk Sipatoka? Pikir Wiro. Kalau betul, maka melesetlah dugaannya. Sebelumnya dia menduga manusia bernama Datuk Sipatoka itu bertubuh tinggi kekar, tapi nyatanya cebol begitu rupa. Di samping potongan tubuh dan raut wajahnya yang bengis itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Wiro Sableng. Yang pertama ialah pakaian manusia cebol ini. Dia mengenakan jubah pendek macam rok bertangan panjang yang terbuat dari kulit harimau, kuning berbelang hitam. Di seluruh pakaiannya ini bergantungan puluhan keris-keris emas berhulu gading, tanpa sarung dan panjangnya kira-kira 3/4 jengkal. Itulah hal kedua yang menarik perhatian Wiro. Hal ketiga ialah kedua tangan manusia ini yang berwarna hitam legam, tanda dia memiliki semacam ilmu pukulan yang hebat dan mengandung racun jahat. Wiro berdiri di tengah ruangan besar itu, sejauh 20 tombak dari deretan kursi terdepan.